Shalom Jemaat GBI Ebenezer, saya Sena Dan saya Dinda. Kami akan menyampaikan info sepekan. Sunday Revival. Service Holy Spirit, Anoint Me. With Samuel Milionu. Sunday, May 24th, 2026 at 8 a.m. at Ebenezer Church, Salatiga. Mari mengadakan Mezbah Keluarga. Mezbah Keluarga bisa diadakan bersama teman, saudara, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Setiap kelompok Mezbah Keluarga dimohon untuk melaporkan waktu pelaksanaan MK pada bulan Juni. Bahan MK secara berseri, yaitu The Purpose Driven Life, akan dibagikan dalam setiap pertemuan. Ayo MK! Shalom anak muda. Kita akan mengadakan fellowship bersama pada hari Rabu, 3 Juni pukul 6 sore di gereja. Ibadah kali ini pastinya seru dan akan dilayani oleh Bapak Haryanto. Jangan lupa ajak temanmu. Sampai jumpa. Shalom wanita yang terkasih, mari hadir dalam ibadah wanita Bethel Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 5 sore yang akan dilaksanakan di rumah Ibu Eva Tuminah, Jalan Kaligayam RT 2 RW 12 Sidoarjo Lor Salatiga. Mari bertumbuh menjadi wanita yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga maupun sesama. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore di gereja. Mari seluruh pelayan Tuhan bisa hadir untuk bersama-sama mempersiapkan yang terbaik. Ibadah raya dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 8 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah anak akan dilaksanakan pada pukul setengah 9 pagi di lantai 2 gedung gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2026 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal Rp5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2026. Shalom jemaat yang terkasih, gereja membuka pendaftaran baptisan dan penyerahan anak. Bagi yang mau mendaftar bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Syarat baptisan usia di atas 12 tahun Dan syarat anak yang diserahkan usia 0 sampai 12 tahun. Happy birthday! Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Nan Nadia Cintariani pada tanggal 27 Mei. Bapak Didi Sutejo pada tanggal 29 Mei. Saudari Viviana Fernanjerija dan Saudari Natasha Dea Putri pada tanggal 30 Mei. Bapak David Arifah Yudi pada tanggal 31 Mei. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kita telah menyaksikan info sepekan. Tahun 2026, tahun kesetiaan Tuhan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Coba tengok kanannya, katakan sehat. Sehat. Puji syukur kita bisa berkumpul di tempat ini. Ada yang kemarin menerima daging korban. Kita mengucap syukur kebaikan Tuhan luar biasa atas hidup kita. Sekali lagi kita akan memperkatakan siap kebenaran firman Tuhan. Setiap ayat yang akan kita baca bersama-sama menjadi rema, kekuatan, bahkan menjadi penghiburan buat kita semua. Kita akan membaca ayat ini. Saya undang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita akan membaca dengan penuh keyakinan kita. Yohanes 14 ayat 27, 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Sekali lagi, 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah ayat ini menjadi kekuatan kita, jadi penghiburan buat kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Mengucap syukur kebaikan Tuhan tak habis-habisnya atas hidup kita. Kau sangat baik. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mampukan setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi
lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Roh Kudus memampukan kita, Bapak Ibu semuanya. Roh Kudus menghibur kita. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama, memperkatakan siap hati, siap iman kita bahwa Roh Kudus mengasihi kita, Dia menghibur kita, memberi kekuatan bagi kita. Ini waktunya Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi
Jamah setiap kami, ubahkan hati kami, ampuni kami. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus mampukan kami mengalir di tempat ini. Yesus, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, penuhi kami, penuhi kami, mengucap syukur Tuhan, mengasihi kami, memberkati kami. Roh Kudus, Engkau hadir di sini, memampukan kami, memampukan kami. Jamah setiap kami, penuhi kami, urapi kami. Yesus, Roh Kudus, Engkau hadir di sini, kuasa-Mu Tuhan memampukan kami. Kau hadir di setiap hati kami, menjamah kami, jamah setiap kami. Yesus, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Lawakkan kasih-Mu, haleluya. Mengucap syukur Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, haleluya Tuhan. Penuhi kami, urapi kami Tuhan, lawat setiap kami Yesus, haleluya. Jamah setiap kami, mampukan kami, berkati kami. Jamah setiap kami, mampukan kami Yesus, penuhi kami, penuhi kami Yesus. Jamah hati kami, ampuni kami setiap kesalahan kami. Yesus, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka
kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Engkau Yesus sangat baik, kami rindu Tuhan, jamahan kuasa-Mu Tuhan. Engkau hadir di sini mengucap syukur. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik atas hidup kami Tuhan. Setiap berkat-Mu, setiap kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Tak hentinya kami mengucap syukur, karena Engkau sangat baik dan teramat baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Setiap hal yang baik dalam hidup kami, bahkan setiap hal yang buruk, Engkau merencanakan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Ucap syukur buat kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, tengok kanan kirinya. Kita akan berikan salam Bibi Siranja, sehat, ya kan? Bahwa kasihnya tak terbatas dan Dia bertahta atas hidup kita.
tak terbatas hadis hidup kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Kita akan nyanyikan pujian kali ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak berdayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ya sungguh ajaib Bapak Ibu semua, memberikan Roh Kudus atas hidup kita dan mengasihi setiap pribadi lepas diri. Ya sungguh ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan panggil para pejabat GBI Ebenezer
junior-junior, mari. Roh Kudus diberikan bagiku, karena Dia sungguh baik. Roh Kudus diberikan bagiku, Roh Kudus diberikan bagimu, Roh Kudus diberikan bagi kita, tiap orang percaya. Roh Kudus menghibur hatiku, Roh Kudus sertai langkahku, Roh Kudus menuntunku di jalan yang benar. Roh Kudus beriku kekuatan untuk beritakan firman Tuhan bagi semua orang ke ujung dunia. Roh Kudus menghibur hatiku, Roh Kudus sertai langkahku, Roh Kudus menuntun di jalan yang benar. Roh Kudus beriku kekuatan untuk beritakan firman Tuhan bagi semua orang ke ujung dunia. Kita akan memberkati anak-anak generasi kita yang luar biasa. Nanti Kak Dinda berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini anak-anak-Mu datang untuk tempat ini ya Tuhan, untuk bersama-sama beribadah datang kepadamu. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah mereka ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, supaya apa yang mereka dapatkan pada hari ini ya Tuhan dapat tertanam dalam hati mereka ya Tuhan, dan mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah untuk anak sekolah minggu. Kita akan bersama-sama bersatu dalam hati berdoa untuk pokok-pokok doa yang akan kita panjatkan, baik untuk bangsa, negara, untuk gereja, juga pokok-pokok doa yang lain. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kita satu dalam doa. Saya akan berdoa, Bapak Ibu dukung dalam doa ini. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepada Engkau, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas muka bumi ini. Sampai hari ini kami percaya Engkau masih pegang kendali, khususnya bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, para pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai ke kota kami. Kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, kiranya Engkau turunkan pada setiap pemimpin kami hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, serta hikmat yang daripadamu, agar supaya ke depan mereka boleh memimpin bangsa ini lebih baik lagi. Kami merindukan bangsa yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berseru pagi hari ini. Kami percaya Tuhan,
doa-doa yang kami naikkan sepanjang hari, siang dan malam untuk bangsa ini tidak sia-sia. Kami percaya sampai hari ini matamu masih tertuju atas bangsa ini. Karena kami tahu bangsa ini ada karena Engkau. Pemimpin kami juga ada. Itu semua karena Engkau. Oleh sebab itu kami berdoa kepadamu. Biar Engkau berkati bangsa ini. Dari seluruh pulau-pulau yang ada di atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepadamu untuk penginjilan-penginjilan yang diadakan hari-hari ini. Kami percaya Roh Kudus hari-hari ini sedang dicurahkan Tuhan. Lebih daripada waktu-waktu yang telah lalu. Kami pegang kebenaran firman-Mu. Janji-Mu Engkau akan mencurahkan 2 kali lipat di akhir zaman ini. Oleh sebab itu pakai setiap hamba-hamba-Mu. Setiap penginjil-penginjil yang memberitakan berita baik, agar supaya setiap telinga yang mendengar boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami merindukan kegerakan besar terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami merindukan akan ada pertobatan yang terjadi atas bangsa ini. Kami merindukan mujizat boleh terjadi atas bangsa ini. Oleh sebab itu Tuhan, biar hari-hari ini kiranya anugerah yang dari tempat yang maha tinggi terus dicurahkan atas bangsa ini. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, hari-hari ini ada banyak jiwa-jiwa dibawa kepadamu. Ada banyak jiwa-jiwa dibawa masuk dalam kerajaan-Mu. Itu kerinduan hati kami. Dan kami percaya itu juga adalah kerinduan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk gereja kami di tempat ini. Kami juga percaya Tuhan bahwa gereja ini ada karena Engkau. Oleh sebab itu kami berdoa seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, dari gembala sidang dan seluruh staf penggembalaan yang ada. Biar Engkau senantiasa berkenan untuk melayakan mereka, mengkuduskan mereka di dalam pelayanan. Supaya ketika mereka melayani pekerjaan-Mu, ada kuasa, aliran kuasa dari tempat maha tinggi boleh mengalir kepada setiap jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan boleh mengalami mujizat daripada Engkau. Ada satu perubahan. Kami boleh semakin hari boleh semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai Tuhan semua yang melayani. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Secara khusus kami mohon pengurapan daripada Engkau Tuhan. Biar urapan baru turun atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Dan sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu. Supaya hari-hari ini kami boleh hidup semakin takut akan Tuhan. Melakukan akan kehendak Tuhan. Kami dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Yang tidak hadir, Engkau melihat masih banyak kursi yang kosong. Mereka yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sampai hari ini Roh-Mu masih bekerja, mujizat masih ada. Kami tetap percaya itu dan kami yakin itu pun boleh terjadi atas gereja kami. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralakan segala doa permohonan kami. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sama-sama bahwa hati kita mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama menaikkan setiap pujian ini, ucapan syukur. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, kita serahkan ke hamba-Nya. Untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, seluruh hidupku di Terima kasih buat Roh Kudus yang memenuhi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama-Mu Tuhan kami percaya Engkau menolong setiap kami, Engkau menghiburkan setiap kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri buat setiap kami. Hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami tahu itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu buat setiap kami. Sehingga kami ada bersama-sama di tempat ini. Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari urapi hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu perkatakan Tuhan itu merupakan kerinduan hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Mari buka
telinga mata hati kami Tuhan, sehingga kami mendengarkan setiap firman yang disampaikan. Dan firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi setiap kami bisa mendengar, merenungkan Tuhan, bahkan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu buah video yang akan diputar. Nanti saya harap Bapak Ibu bisa menyaksikan. Tolong lampunya dimatikan dulu supaya videonya bisa jelas. Baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit ada video. Kira-kira Bapak Ibu bisa menyimpulkan enggak dari video itu? Tentang apa itu? Tentang apa? Ya, kemajuan teknologi ya. Semuanya itu berfokus kepada AI. AI itu apa sih? Artificial Intelligence. Atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Saya bacakan ya, kecerdasan buatan itu adalah simulasi kecerdasan manusia yang diprogram ke dalam sistem komputer atau mesin. Teknologi ini memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar dari data, mengenali pola dan mengambil keputusan guna menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Nah, dalam beberapa tahun terakhir kita melihat bahwa AI ini sangat membantu dalam kehidupan manusia. Dia mempermudah ya manusia ya di dalam segala hal yang dilakukan. Seperti yang kita lihat tadi yang pertama di bidang medis, bahkan operasi sekarang bisa jarak jauh. Ya, bayangkan dokternya di kota lain, pasiennya di kota lain, tetapi bisa dilakukan operasi hanya dengan bantuan robot ya, dengan bantuan AI. Ada lagi ketika kita COVID kemarin, anak-anak sekolah nggak usah sekolah ya, mereka tetap di rumah, gurunya juga di rumah, tapi mereka bisa tetap sekolah dengan apa? Dengan Zoom. Itu adalah bagian-bagian yang AI lakukan sehingga itu mempermudah hidup setiap kita, bisa membantu penjualan dengan membuat, sekarang orang-orang yang dahulu mungkin mereka nggak bisa mendesain ya, tetapi hanya dengan AI sekarang mereka hanya memberikan prompt, memberikan gambar, foto, sudah langsung dibuat dengan mudah sehingga orang bisa berjualan, bisa menampilkan promo-promo barang yang dijual, semuanya dibikin mudah. Bahkan pembayaran pun ya, kita sekarang nggak perlu bawa-bawa kemana-mana dompet. Kita cuma bawa handphone aja. Yang penting rekeningnya, saldonya ada ya. Kalau saldonya nggak ada ya percuma. Tapi kalau e-walletnya ada saldo, kita cuma bawa handphone saja kemana-mana, cuma tinggal nge-tap saja, sudah terbayar. Begitu juga dengan transportasi. Kita ngelihat di tol, ya sudah beberapa tahun yang lalu orang masih bayar dengan manual. Sekarang cuma tinggal nge-tap aja, orang sudah langsung lewat. Nah begitupun ketika orang-orang naik kereta api, naik pesawat, nggak perlu sodorin tiket, cuman hanya dengan sistem pengenalan wajah saja, sudah langsung masuk. Sehingga semuanya mempercepat antrian. Nah tetapi ya, di balik semua kemudahan-kemudahan yang AI lakukan, ada beberapa yang menimbulkan resiko. Dan di kemudian hari ya, kemungkinan ini akan bisa membahayakan buat setiap umat manusia. Seperti yang kita lihat tadi aja ya, sebenarnya ketika ada editan foto
Ya sekarang kita kalau lihat di handphone, wajah kita agak keriput udah tua. Sekarang ada filternya, bener kan? Jadi seperti yang kita lihat, orang sekarang di media sosial ketika mereka membagikan fotonya, belum tentu itu adalah foto yang asli. Bisa jadi dia pakai filter, nggak tahu filternya berapa kali, sehingga mereka bisa berubah. Ya, sehingga banyak ketika orang-orang kenalan di media sosial berharap ketemu yang cantik, ketemu yang ganteng, begitu ketemu kenyataannya zong ya. Karena itu, karena kemampuan AI untuk menipu, untuk mengedit ya foto dan video. Terus, apalagi data-data digital sekarang berbahaya karena bisa disalahgunakan. Sehingga banyak penipu sekarang ya yang menguras rekening. Akhirnya sekarang orang jadi takut ketika membuka handphone, ada telepon masuk, telepon tidak dikenal. Orang tidak akan sembarangan sekarang untuk sekedar mengangkat telepon ataupun ngeklik ada pesan di WA. Karena apa? Karena ada banyak scam-scam seperti itu, sehingga ketika kita klik ditakutkan nanti dia menguras seluruh isi rekening kita yang kita simpan di handphone. Nah, karena itu ada lagi AI itu mengambil alih pekerjaan manusia. Mungkin sekarang masih diam-diam, tapi kita sudah dengar PHK di mana-mana. Tetapi AI itu mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh manusia bisa dikerjakan dengan AI, dengan robot, dengan mesin. Karena apa? Mungkin orang-orang yang punya uang, mereka berpikir daripada saya mempekerjakan manusia kalau kerja punya waktunya, ada jam batasannya ya. Dari jam 8 sampai 4. Nah, terus kalau AI tidak punya batasan waktu. Terus AI nggak pernah capek, AI nggak pernah demo, nggak pernah minta kenaikan gaji, itu AI. Sehingga mereka berani menginvestasikan besar-besaran untuk mengganti semua pekerja-pekerjanya. Diperkirakan dalam waktu berapa tahun ini ada puluhan juta yang akan tergantikan oleh karena AI. Dan bisa dibayangkan kalau puluhan juta orang harus menganggur, jadi akan ada efek domino yang berkelanjutan ketika orang tidak bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa memikirkan apa yang terjadi ya. Nah, kemudian manusia menjadi malas berpikir dan bodoh. Saya sempat membaca kemarin ternyata menurut survei anak-anak SMP sampai anak-anak kuliah itu hampir 86% menggunakan bantuan AI. Hampir 86%. Berarti yang benar-benar berpikir sekarang hanya 13%. Jadi ketika diperiksa ternyata kemampuan otak anak-anak sekarang itu menurun banyak. Banyak nggak tahu kalau ditanya, mereka kalau mengerjakan tugas mungkin bagus karena semuanya pakai chat GPT. Benar ya Ibu Guru? Nah, sebenarnya ada banyak yang bisa dibahas ya. Nanti kalau Tuhan izinkan saya pengen membahas ini dari sisi yang lain. Tapi hari ini saya mau membahas dari sisi yang lain juga ya, di sisi yang ini. Kita tahu bahwa di dunia ini kita hidup selalu membutuhkan pertolongan. Kita selalu membutuhkan penolong. Nah, AI ini diciptakan untuk menolong kita, untuk mempermudah kita. Tetapi di satu sisi, dia bisa menimbulkan bahaya yang buruk buat setiap kita. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ada satu penolong yang mau menolong kita, tetapi dia tidak menimbulkan dampak buruk buat kita. Siapa Bapak Ibu Saudara? Iya, di depan ini Roh Kudus. Bisa tolong dibuka PPT-nya? Ya, Roh Kudus Sang Penolong.
Ya. Roh Kudus menjadi penolong dan penghibur. Dalam beberapa minggu terakhir ini kita mendengar banyak ya tentang Roh Kudus yang menolong dan menghibur setiap kita. Ayat emas kita hari ini adalah Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita sudah mendengar ya beberapa kali tentang ayat ini di bulan ini. Nah, Roh Kudus sendiri terjemahan aslinya adalah Parakletos. Dan kita semua sudah mendengar beberapa kali juga disampaikan, Roh Kudus itu artinya dari Parakletos ini dipanggil untuk mendampingi, seperti pengacara, penasehat, pendamping. Jadi kalau mendampingi artinya dia tidak akan pernah meninggalkan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu dalam pengadilan itu selalu ada pengacara. Pengacara itu selalu mendampingi, nggak pernah pengacara itu tidak ada. Jadi Roh Kudus itu bertindak seperti itu, sebagai pengacara, sebagai penasehat, dan sebagai pendamping. Dan itu Tuhan kirimkan buat setiap kita orang percaya. Saya ingatkan kembali di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus itu diutus dalam nama siapa? Yesus. Artinya Roh Kudus itu bertindak atas otoritas Yesus dan melanjutkan pelayanannya. Nah, di ayat ini itu adalah ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini seperti amanat perpisahan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sebentar lagi akan pergi. Tetapi Yesus berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, sehingga Yesus mengirimkan Roh Kudus buat murid-muridnya. Dan itu tidak berlaku hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi itu berlaku juga sampai hari ini. Buat setiap kita orang-orang percaya, buat setiap kita murid-murid Tuhan, bahwa Roh Kudus itu Tuhan juga berikan sampai hari ini. Untuk apa? Untuk mendampingi setiap kita. Nah, kita baca tadi di ayat 26 bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan pertama mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi fungsi Roh Kudus di sini ada dua. Yang pertama mengajarkan dan mengingatkan. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan. Yang pertama. Nah, Roh Kudus itu mengajar. Roh Kudus itu menyingkapkan setiap kedalaman firman Tuhan yang mungkin belum kita pahami. Ya, setiap kita mungkin ketika kita mendengar satu ayat yang sama, belum tentu ya itu diterima sama oleh setiap orang. Bisa setiap orang ketika menerima ayat tersebut dia punya interpretasi atau tafsiran yang berbeda, atau seperti apa sih Tuhan memberi sesuai kebutuhan di dalam hati setiap manusia. Nah, itu yang dilakukan oleh Roh Kudus, menyingkapkan kedalaman firman yang mungkin belum kita pahami. Ketika saya membaca firman Tuhan, misalnya saya membaca satu ayat. Tahun ini saya membaca ayat tersebut, menurut saya pemahaman saya tentang ayat ini adalah seperti ini. Tetapi mungkin berapa bulan kemudian ketika misalnya saya mengalami satu masalah, satu pergumulan, ketika saya membaca ayat itu, pemahaman saya berubah akan ayat itu. Jadi itu sifatnya jadi fleksibel ya. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan setiap firman Tuhan yang mungkin belum kita pahami. Seperti GPS ya. Kalau kita misalnya berkendara,
kita memakai GPS, ya saya biasanya kalau pergi gitu sama Pak Gembala misalnya pakai GPS, selalu saya yang bacain, ngecekin GPS-nya. Cuman kadang-kadang GPS itu kalau kita nggak perhatikan benar-benar, misalnya oh belokannya tinggal berapa meter ya, nggak taunya kebablasan. Nah, tetapi kalau GPS begitu kita kebablasan, dia langsung dengan cepat loading, langsung dia mengarahkan ke jalan yang benar. Nah, itu pun yang terjadi dengan Roh Kudus gitu ya. Ketika hidup kita mulai melenceng, ya, namanya manusia ya. Setiap manusia biasa masih saja bisa melakukan hal yang salah. Ketika hidup kita melenceng, Roh Kudus itu mulai mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Jadi Roh Kudus itu fungsinya seperti itu. Aplikasinya bagaimana? Nah, aplikasinya Roh Kudus itu mengajar, karena itu biasakan melibatkan Roh Kudus di dalam mengambil setiap keputusan. Ketika kita memiliki satu hal yang harus membuat kita harus mengambil satu keputusan, jangan kita mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Apalagi misalnya kita lagi emosi, jangan membuat kita mengambil keputusan saat itu juga. Karena ketika kita lagi emosi, ketika kita mengambil keputusan, itu bisa salah. Ketika kita mengambil keputusan, berdoalah dulu. Benar enggak? Apa yang saya ambil ini keputusannya benar enggak? Jangan berdasarkan dari emosi sesaat. Jadi ketika kita mengambil satu keputusan, biarlah setiap kita mengambil keputusan dengan melibatkan Roh Kudus. Percayalah, ketika kita mengambil keputusan melibatkan Roh Kudus, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, Tuhan akan memimpin. Ya, Roh Kudus yang akan memberitahu kepada setiap kita. Nah, saat yang kedua, saat membaca firman Tuhan, minta Roh Kudus membuka pengertian kita seperti yang saya sampaikan tadi. Saya membaca firman Tuhan, mungkin hari ini ketika saya tidak ada masalah apa-apa, saya bacanya ya biasa aja, lewat saja. Tetapi di beberapa waktu kemudian ketika saya membaca firman Tuhan yang sama, ketika saya mengalami satu masalah, Roh Kudus itu bisa memberikan pemahaman yang berbeda. Yang tadinya rasanya ayat ini biasa aja ya, tapi ketika saya baca lagi, ternyata Roh Kudus itu berbicara dan memberikan pengertian-pengertian yang baru. Nah, karena itu ketika kita membaca firman Tuhan, jangan sekedar lewat saja baca firman Tuhan. Tetapi setiap kita membaca firman Tuhan, minta Roh Kudus tuh buka pengertian buat setiap kita, dan kita bisa merenungkan setiap firman Tuhan yang kita baca. Yang ketiga adalah Roh Kudus tuh mengajar dan memimpin kita kepada kebenaran. Seperti yang GPS tadi ya, selalu mengarahkan ke jalan yang benar. Roh Kudus pun begitu. Roh Kudus selalu mengajar dan memimpin kita kepada kebenaran. Kalau tadi kita lihat EA tadi yang pertama, EE memang bagus, EE memang mempermudah kita, tapi belum tentu dia memimpin kepada jalan kebenaran. Tetapi Roh Kudus sudah pasti, selain dia mengajar, tapi dia memimpin setiap kita ke dalam kebenaran. Selanjutnya, Roh Kudus itu mengingatkan. Saat kita menghadapi ujian hidup, Roh Kudus mengaktifkan kembali memori rohani kita akan janji-janji Tuhan. Nah, coba kita bayangkan, kita tersesat di dalam satu hutan yang gelap di malam hari, dan kita tidak bisa melihat jalan. Nah, tapi kita punya senter. Ketika kita senterin, ya bukan berarti ketika kita nyenter senternya kita nyalakan, berarti ada jalan baru yang dibuka. Tidak. Jalan itu sudah ada, tetapi senter itu mengarahkan ke jalan tersebut. Mungkin tadi waktu kita jalannya di sebelah situ, karena gelap kita nggak bisa lihat, jadi kita keblasuk-blasuk. Tapi ketika kita nyalakan senter, akhirnya kita lihat lagi, oh jalannya di sebelah situ. Akhirnya senter ini mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Nah, Roh Kudus di sini fungsinya mengingatkan. Jadi Roh Kudus mengaktifkan kembali memori rohani kita akan janji-janji Tuhan.
Nah, bagaimana Roh Kudus mengaktifkan kembali memori kita kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan atau kita mendengarkan firman Tuhan? Ya, karena itu untuk bisa Roh Kudus mengingatkan kita kembali, mengingatkan memori kita, yang kita lakukan apa? Buat komitmen harian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di tahun ini puji Tuhan, program WBI adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Begitu juga dengan youth ya. Youth juga membaca firman. Nah, saya harapkan yang lain juga. Ayo kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu harus dimulai dari komitmen. Ya, kalau kita nggak komit, kita nggak akan bisa lakukan. Bayangkan kita bisa scroll media sosial, baca media sosial berjam-jam. Tapi untuk baca ayat satu ayat aja susah. Ayo, benar apa benar? Ya, karena itu perlu komitmen. Mungkin nggak bisa satu pasal. Wah, kayaknya saya kalau satu pasal langsung pingsan begitu baca, tidur saking ngantuknya. Tapi belajarlah baca saja satu ayat. Dengan satu ayat bukan cuma sekedar dibaca, tapi direnungkan. Maksudnya ayat itu apa sih? Renungkanlah setiap, misalnya, ini Bapak Gembala kan tiap pagi selalu ngirim, ada quote, ada ayatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa tidak punya waktu ya untuk membaca firman Tuhan, bacalah ayat yang di-share setiap hari. Bapak Gembala tuh nge-share paling cuma satu ayat saja, tetapi bisa direnungkan lewat quote yang sudah diberikan. Bisa jadi itu jadi pegangan saudara sepanjang hari tersebut. Nah, setelah kita mulai belajar membaca firman Tuhan dari ayat, nanti saudara akan lama-lama akan tertarik untuk membaca firman Tuhan lebih lagi. Nah, terus yang kedua, menghafal atau merenungkan ayat-ayat penting di dalam firman Tuhan. Kalau perlu menghafal. Tapi saya tidak tahu sekarang apakah masih bisa menghafal. Zaman saya dulu ketika sekolah minggu harus menghafal ya. Tapi sekarang kayaknya udah tambah susah. Seperti yang saya bilang tadi kan, AI itu membuat kita jadi lemot berpikir ya. Karena semuanya sudah tersedia. Jadi kita males. Tapi kalau mau, ayo kita belajar menghafalkan. Karena adik-adik sekolah minggu juga menghafal ayat ya. Sudah mulai belajar menghafal ayat. Supaya apa? Ayat-ayat tersebut, biarpun nggak hafal 100%, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami satu masalah, mengalami ujian hidup, mengalami pergumulan, memori itu Roh Kudus ingatkan kembali, sehingga menguatkan setiap kita untuk menghadapi masalah tersebut. Karena itu, mulai sekarang coba kita belajar menghafal atau merenungkan ayat-ayat penting dalam firman Tuhan. Karena itu kita lihat mungkin dalam beberapa waktu hampir 1 tahun ya, kita sekarang kan membaca ayat setiap kali ibadah, benar kan? Itu karena timbul dari keprihatinan kita dari tim pengembalaan bahwa jemaat mungkin banyak nggak pernah baca firman. Karena itu kita selalu berikan ayat di depan sebelum ibadah supaya dibaca. Mungkin cuman baca asal saja, tapi harapan kami bahwa ketika Bapak Ibu membaca ayat itu, ya, ayat itu ada tersimpan di memori Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika satu kali, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu hal yang menggoncangkan dalam hidup saudara, memori itu bisa teringat kembali, dimunculkan. Mungkin nggak bisa lengkap, tapi kayaknya aku pernah baca ya ayat yang seperti ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara cari. Bapak Ibu Saudara punya aplikasi Alkitab enggak di handphone? Nah sekarang kalau Alkitab zaman dulu, kalau kita cuma ingat satu ayat bingung ya, nyarinya berapa ratus halaman. Tapi sekarang di handphone cuma dengan satu kata aja kalau ingat tentang apa ya? Oh tentang kesembuhan misalnya, cek, tinggal masukkan saja, nanti akan keluar tuh ayat-ayat tentang kesembuhan. Bapak Ibu langsung ingat, oh iya ya, saya pernah baca tentang firman ini, dan itu menguatkan Bapak Ibu Saudara. Nah, terus selanjutnya ketika Kristus datang, Roh Kudus akan memunculkan ayat yang telah kita simpan untuk menuntun setiap
keputusan kita. Nah, jadi itulah fungsi Roh Kudus, mengajar dan mengingatkan, ya. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara karena Roh Kudus Tuhan Yesus sudah berikan kepada setiap kita. Amin. Percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap hati kita untuk menolong, untuk mendampingi, untuk mengajar, untuk mengingatkan. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua tadi di ayat 27. Saya baca balik ya. Yang ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nih, damai sejahtera di sini berasal dari kata shalom, atau kalau bahasa Yunaninya adalah eirene. Artinya bukan sekedar damai biasa. Jadi bukan sekedar damai tanpa konflik, damai tanpa masalah, tetapi artinya utuh. Utuh, jadi kesejahteraannya menyeluruh. Jadi ini kan ada, mungkin kita agak bingung ya, ketenangan batin dan hubungan yang pulih dengan Allah. Nanti saya akan kasih contohnya. Jadi seperti ini. Ada seorang raja, dia mengadakan lomba melukis di kerajaannya. Jadi dia kasih tema, temanya adalah damai sejahtera. Jadi para pelukis-pelukis di seluruh negeri membuat lukisan sebagus-bagusnya untuk diberikan kepada raja. Dari semua lukisan yang sudah masuk, ya, ternyata raja tertarik kepada 2 lukisan. Saya udah pernah sampaikan hal ini beberapa waktu yang lalu. Masih ingat enggak? Nih. Yang pertama adalah ini. Jadi satu danau yang tenang, ya, dengan cuaca yang cerah, dengan pohon-pohon dan gunung-gunung di sekitarnya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ada satu lukisan yang menggambarkan bahwa ada petir, jadi ada badai. Terus ini ada air terjun yang sangat kencang benar. Ada 2. Dan kedua-duanya diteliti, dilihat sama raja. Manakah yang mewakili tentang tema damai sejahtera? Akhirnya diputuskan yang menang adalah yang ini. Kok bisa ya? Coba kita lihat. Nih, jadi ternyata kalau kita cek, ini saya gedein tapi malah blur ya. Di sini tadi ada apa? Ada gambar apa, kelihatan nggak sih? Ada sarang burung. Nah, burung ini ada di sini, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah air terjun yang mengalir begitu deras. Nah, ini akhirnya dimenangkan oleh raja. Kenapa? Karena menurut raja ini adalah damai yang sesungguhnya. Damai yang sesungguhnya. Dunia itu menawarkan damai, tapi damainya bersyarat. Ya. Kalau saldo kita penuh, kita merasa damai. Benar ibu-ibu? Iya kan? Kalau misalnya kita sehat, ya, nggak sakit, kita merasa damai. Kalau hubungan keluarga kita baik-baik saja, suami istri, orang tua dan anak, jadi kita rasanya damai. Kalau lagi situasi politik di negara stabil, ya kita juga damai, ya. Tidak berpengaruh, dolarnya nggak naik. Tapi kata Pak Prabowo, nggak apa-apa. Dolar naik nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, itu adalah damai bersyarat yang diberikan oleh dunia. Tetapi yang Tuhan Yesus masuk di sini,
damai sejahtera itu bersifat substansial, jadi lebih ke intinya ya. Jadi dan internal, ada di dalam hati setiap manusia. Jadi damai itu tetap ada walaupun di tengah badai hidup. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu berbeda dari damai yang diberikan oleh dunia ini. Kenapa? Kalau dunia ini damainya ada syaratnya. Seperti saya bilang tadi, kalau saldomu di rekening itu banyak, kamu ngerasa damai. Tapi kalau pas saldo di rekening kita menipis, kira-kira damaimu masih ada atau udah hilang? Gimana Mbak Dina? Resah dan gelisah. Nah, berarti itu adalah damai yang bersyarat. Tetapi ketika kita menerima damai sejahtera dari Tuhan, ya, di tengah-tengah mungkin keadaan di sekitar kita tidak baik, keadaan di sekitar kita tidak mendukung, kondisi di sekitar kita tidak stabil, ya, mungkin kita mengalami sakit, mungkin kita mengalami kekurangan hari ini, mungkin kita sedang tidak baik-baik saja antara hubungan orang tua, anak, suami, istri. Tetapi ketika damai sejahtera Kristus itu ada di dalam setiap hati kita akan ngalamin hal yang berbeda. Karena kita tahu apapun yang terjadi, Yesus itu tetap ada bersama-sama kita. Dan kalau Yesus bersama-sama dengan kita akan sanggup melalui semua yang terjadi. Ya, tidak akan merasa gentar, nggak akan merasa gelisah, nggak akan merasa ketakutan. Nah, itu yang Tuhan mau dan itu yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan kepada setiap murid-murid Tuhan, bahkan kepada kita hari ini. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pertama Roh Kudus, yang kedua apa? Damai sejahtera. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika ya misalnya ada seorang anak kecil lagi berjalan di satu tempat yang menakutkan, tapi dia berjalan sama bapaknya, digandeng kuat erat-erat sama bapaknya. Kira-kira anak itu takut nggak? Mungkin dia agak takut ya, tapi karena dia percaya nih bapaknya bisa melindungi dia, jadi dia tetap bisa melewati dengan baik. Nah, itu adalah gambaran damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Jadi di sini dikatakan peace is not the absence of trouble but the presence of Christ. Sebenarnya saya sudah pakai bahasa Indonesia ya, tapi Pak Gembala ya ini terus mengkritik terus, ya udah tak kasih bahasa Inggris, tak kasih bahasa Indonesianya seperti ini. Jadi damai itu bukan berarti nggak ada masalah, tetapi damai itu terjadi karena ada kehadiran Tuhan. Nah, itu maksudnya damai sejahtera. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami, pasti nggak ngerti ya seperti apa. Tapi ketika Bapak Ibu mengalami, Bapak Ibu akan tahu, oh damai sejahtera itu seperti ini. Ketika aku sakit, mungkin sakitku ini tidak bisa sembuh. Tetapi ketika damai sejahtera Kristus itu ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan membuat Bapak Ibu Saudara takut, membuat Bapak Ibu Saudara gentar. Tapi tetap percaya, apapun yang terjadi aku bisa melalui. Ketika Bapak Ibu Saudara mulai mungkin mengalami hal-hal yang perekonomian sekarang lagi sulit, ekonomi sulit. Mungkin rasanya berpikir, saya masih bisa enggak bayarin anak sekolah saya? Saya masih bisa enggak untuk misalnya, saya masih bisa makan enggak ya? Sekarang enggak ada beras. Mungkin punya pikiran seperti itu. Tetapi kalau damai sejahtera Allah itu ada di dalam setiap kita akan bisa melalui semuanya dengan baik. Mungkin hari ini kita enggak lihat pertolongan Tuhan, tapi percayalah Tuhan itu tidak meninggalkan. Karena Tuhan itu seperti yang sudah dikatakan memberikan Roh Kudus itu menolong. Roh Kudus itu penolong. Jadi Roh Kudus itu pasti akan menolong setiap kita. Jadi apapun yang kita hadapi hari-hari ini,
Ketika kita tahu bahwa damai sejahtera Kristus itu ada di dalam hati kita, memerintah dalam hati kita, kita bisa berjalan dengan tenang seperti anak tadi, ya. Ketika dia berjalan di tengah-tengah tempat yang menakutkan buat dia, tetapi ketika dia berjalan digandeng bapaknya, dia tetap merasa tenang, nggak takut karena tahu saya bisa melalui tempat yang menakutkan ini karena ada bapak saya di dekat saya. Begitupun dengan kita. Mungkin kita mengalami hal-hal yang menyulitkan kita hari-hari ini, tapi percayalah, ketika kita tahu Roh Kudus ada di dalam diri kita percaya Roh Kudus mendampingi kita, menolong kita tepat pada saatnya. Nah, di ayat terakhir di situ dikatakan jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Itu adalah perintah, ya. Yesus memerintahkan untuk menolak kegelisahan dan ketakutan karena kita sudah diberi Roh Kudus dan damai sejahtera. Yesus tidak meninggalkan kita tanpa pertolongan. Roh Kudus itu selalu hadir untuk mengajar, mengingatkan, dan menguatkan dengan damai sejahtera Kristus. Amin buat firman Tuhan. Saya minta tim PW bisa maju. Jangan pernah merasa bahwa aku sudah dipenuhi Roh Kudus. Percayalah bahwa setiap kita, ketika kita percaya, pasti Tuhan memberikan Roh Kudus buat setiap kita. Dan Roh Kudus itu yang menuntun jalan hidup setiap kita. Mengalir kuasa. Dari bait. Bapakah seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan sama-sama mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama-sama katakan dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Saudara, dalam beberapa minggu waktu yang lalu kita sudah melalui serangkaian doa untuk pencurahan Roh Kudus, dan kita percaya bahwa kita mengimani percaya bahwa Roh Kudus sudah memenuhi setiap kita. Amin. Sudah tinggal di dalam kita. Nah, saya mengajak hari ini, Tuhan Yesus kan berjanji mengutus Roh Kudus-Nya. Saya percaya karena Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kita. Nah, salah satu kita tahu peranan Roh Kudus adalah menolong setiap kita. Amin. Nah, salah satu tuntunan atau bimbingan daripada Roh Kudus itu selalu mengarahkan untuk setiap kita itu memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama Yesus. Jadi kalau ada roh-roh yang tidak meninggikan nama Yesus, itu datangnya bukan dari Roh Kudus. Jadi siapa di sini yang sungguh yakin dan percaya kita sudah dipenuhi, sudah terima Roh Kudus? Amin. Kalau sudah percaya, mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan terima kasih, syukur, naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Amin. Mari kita semua mengarahkan arah hati kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Katakan kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Katakan Yesus baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Mari kita tinggikan, naikkan syukur. Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Naikkan syukur dari hati kita, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dia yang akan terus menolong, membimbing, memimpin kita, mengingatkan kita, menguatkan kita. Ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari sekali lagi kita perkatakan syukur kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur buat Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kami. Biarlah kami terus boleh mengarahkan syukur, terima kasih, pujian kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Yesus, Engkau sungguh baik. Namamu indah dalam hidup kami Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami tinggikan Engkau, ku agungkan selamanya. Mari angkat pujian kita, sembah kita dari hati kita yang terdalam, syukur pengagungan, sebab Dia yang layak disembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Sebab Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Sekali lagi Tuhan, kami bawa sembah kami, pengagungan Kami. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
terima semua pujian, kemuliaan hanya Dengan segenap hati katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan, syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih buat rohmu ya Yesus. Terima kasih, haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendampingi, Engkau membimbing, Engkau menuntun, mengajar dan mengingatkan kami. Bahkan damai sejahtera-Mu yang tidak diberikan seperti apa yang dunia berikan. Damai yang sejati itu diberikan dan kami terima, tinggal selama-lamanya, membuat kami tetap senantiasa dapat mengucap syukur, dapat terus memandang Engkau. Kami tahu dunia, badai, goncangan boleh datang, tapi kami tahu ada hadirat Tuhan yang terus akan memelihara kehidupan kami, menjaga setiap kami. Kami boleh tetap bersukacita bersama dengan Engkau, di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu, Roh-Mu sudah Kau curahkan, Roh-Mu sudah tinggal di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus bersyukur memuji Engkau. Kami percaya Engkau menyertai langkah-langkah hidup kami, membimbing rumah tangga kami, menuntun setiap pekerjaan kami, segenap kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, kami terima berkat-Mu Tuhan dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Masih semangat shalom? Ya, dengan sukacita kami dari Youth kembali mau menampilkan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. bagaikan
Baik Bapak Ibu, kaum pria siap mempersiapkan diri. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mengenai cuplikan video LPDD tadi, bahwa Sanya Pres Parawi Kota Salatiga akan mengikuti di Papua Manokwari, ya kan? Dari 125 yang berangkat cuma 40, yang lainnya mungkin berjalan kaki seperti biksu tong. Untuk mendukung kegiatan ini, jadi setiap gereja diminta dukungan partisipasi untuk kegiatan Pes Parawi tersebut, yaitu dengan kita akan memberikan yang terbaik, yaitu melalui persembahan kita. Jadi kami berharap kita akan memberi yang terbaik untuk mendukung saudara kita yang akan berangkat ke Papua. 40 untuk tiket pesawat, yang lainnya kita tidak tahu. Itu kita akan sama-sama dengan memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan yang terbaik, dapat memberikan ke kotak persembahan. Kita akan pujikan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Saya serahkan ke Bapak Gembala. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan syukur kepada Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau saja yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami boleh persembahkan kepada Engkau saja, Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memulihkan, menuntun, membimbing, bahkan terus akan menyatakan perkara-perkara yang ajaib ke depan bagi keluarga kami, bagi gereja ini Tuhan, bahkan bagi bangsa kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu, kekuatan yang Kau berikan melalui kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya, kami menerima segala pemulihan, segala berkat rohani maupun jasmani berlimpah-limpah. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan sebentar setiap kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kami
akan pulang dengan menerima berkat yang daripadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu jangan pulang dulu sampai Bapak Gembala ke depan untuk menyambut dan menerima Bapak Ibu semuanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah